Selamat datang di cerita horor. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komen dan subscribe ke channel cerita horor agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan terbarunya. Kontrakan angker di atas tanah kuburan. Di sebuah kota kecil yang sunyi, tersembunyi di antara lorong-lorong kota yang mulai dilupakan oleh zaman, terdapat sebuah rumah kontrakan tua yang dikenal oleh warga sekitar sebagai kontrakan angker di atas tanah kuburan. Konon, rumah itu dibangun di atas tanah yang dahulu merupakan pemakaman, dan roh-roh yang tak pernah tenang masih berkeliaran di sekitarnya. Suasana sekelilingnya selalu diselimuti kabut tipis, seolah menyembunyikan rahasia kelam yang tersimpan sejak zaman kolonial. Cerita bermula ketika Raka, seorang pemuda yang sedang mencari tempat tinggal dengan harga terjangkau, menemukan iklan kontrakan tersebut. Dengan pikiran penuh harapan dan ketidakpedulian terhadap cerita-cerita seram yang beredar, Raka memutuskan untuk menempati rumah itu. Setibanya di sana, ia langsung disambut oleh angin dingin yang menerpa, seolah ingin memperingatkan bahwa tempat itu bukanlah milik manusia. Rumah kontrakan itu berdiri kokoh dengan cat yang mulai mengelupas, jendela-jendela berderit, dan pintu yang selalu sedikit terbuka meski terkunci rapat. Malam pertama Raka menginap di kontrakan itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Suara-suara aneh terdengar dari balik dinding, langkah kaki tanpa wujud, dan bisikan yang datang dari sudut-sudut gelap. Raka mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah imajinasinya semata. Namun, seiring waktu larut malam semakin larut, rasa gelisah semakin menghantui setiap tarikan napasnya. Suatu malam, saat hujan turun dengan derasnya, Raka terbangun karena suara ketukan pelan di pintu kamar. Dengan hati-hati, ia mendekat dan membuka pintu kamar yang sempit itu. Di sana, di lorong yang diterangi cahaya lampu temaram, ia melihat bayangan samar seorang wanita berbalut kain putih panjang. Wajahnya tak terlihat jelas, namun tatapan kosong dan pucatnya menakutkan. Wanita itu seolah menghilang ketika Raka mencoba mendekat, meninggalkan bekas hawa dingin yang membuat bulu kuduknya merinding. Pagi harinya, Raka berusaha mencari penjelasan atas kejadian malam itu. Ia bertanya kepada beberapa warga di sekitar kontrakan yang ternyata menyimpan cerita seram mengenai masa lalu tempat itu. Konon, beberapa tahun yang lalu, di tanah pemakaman tersebut terjadi tragedi mengerikan. Seorang wanita bernama Mira, yang dianggap memiliki kemampuan supranatural, dihukum mati oleh masyarakat karena dianggap membawa sial. Konon, sebelum wafat, Mira mengutuk tanah itu agar tidak pernah tenang, sehingga roh-roh yang tak diberi keadilan terus menghantui setiap insan yang berani menetap di sana. Semakin hari, keanehan di kontrakan itu semakin kian nyata. Pintu kamar yang tadinya terkunci rapat, kini sering terbuka dengan sendirinya. Suara tawa dan tangisan samar terdengar di malam hari, seolah ada pesta sunyi yang berlangsung di antara makhluk halus. Raka pun mulai merasakan kehadiran sosok lain di sekitarnya, bayangan yang selalu muncul di balik cermin, dan aroma dupa yang tak pernah ia nyalakan. Ia pun mencoba menghubungi teman-temannya untuk berbagi cerita, namun mereka hanya menertawakannya dan menganggap itu sebagai efek imajinasi semata. Dalam keputusasaan, Raka mulai menyelidiki asal-usul rumah kontrakan itu. Ia menemukan arsip-arsip lama di perpustakaan kota yang menceritakan tentang tanah pemakaman tersebut. Dikatakan bahwa tanah itu telah diperebutkan sejak zaman penjajahan, di mana para pemakaman digusur demi pembangunan infrastruktur dan pemukiman. Para mayat yang dikubur di sana tidak pernah mendapatkan kedamaian, dan arwah-arwah mereka terjebak dalam lingkaran penderitaan. Raka mulai merasakan bahwa dirinya telah terperangkap dalam pusaran kutukan yang sulit untuk dihindari. Pada suatu malam yang sangat gelap, ketika bulan terselubung awan tebal, Raka mendengar suara tangisan yang mengerikan dari ruang tamu. Dengan hati yang berdegup kencang, ia membuka pintu ruang tamu dan melihat sosok-sosok samar yang berkumpul seolah merayakan pesta duka. Di tengah kerumunan itu, tampak sosok wanita berbalut kain putih yang pernah ia lihat di malam pertama. Kali ini, sosok itu mendekat dengan langkah perlahan,
seakan mengajak Raka untuk mengikutinya ke dunia yang lain. Dengan langkah gemetar, Raka mencoba menolak, namun kakinya terasa seperti ditarik ke dalam pusaran kegelapan. Malam itu, segala batas antara dunia nyata dan dunia arwah seolah memudar. Raka merasa seolah berada di antara dua alam, dunia yang penuh dengan kehangatan dan dunia yang penuh dengan dingin serta penderitaan. Suara bisikan mulai semakin keras, menceritakan kisah-kisah kelam tentang pengkhianatan, dendam, dan kutukan yang telah lama terpendam. Bayangan-bayangan yang sebelumnya samar kini berubah jelas, menampakkan wajah-wajah yang penuh dengan amarah dan kesedihan. Di antara mereka, Mira, sang wanita yang telah dihukum mati, memimpin para arwah dengan tatapan tajam yang seolah menembus jiwa. Di penghujung malam itu, saat langit mulai memudar oleh fajar, Raka tergeletak lemas di lantai ruang tamu, seolah kehilangan kesadaran akan keberadaan dirinya sendiri. Ia merasa seolah telah menyaksikan rahasia kelam yang tidak seharusnya diketahui oleh manusia. Keraguan dan ketakutan mulai menyelimuti pikiran, namun masih ada secercah tekad untuk mencari tahu kebenaran di balik semua kejadian itu. Di tengah kepanikan dan kelelahan, Raka berbisik pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Segala keanehan malam itu perlahan menghilang, namun bekasnya tetap membekas dalam ingatan Raka. Ia tahu bahwa malam itu hanyalah permulaan dari sebuah petualangan mengerikan yang harus ia lalui. Kontrakan angker itu, dengan segala misterinya, telah membuka pintu menuju dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan kini, Raka berada di ambang antara realita dan mimpi buruk yang nyata, terperangkap dalam lingkaran kutukan yang tak berujung. Sejak malam mengerikan itu, hidup Raka tak lagi sama. Meskipun fajar menyingsing dengan sinar harapan, bayang-bayang malam sebelumnya terus menghantui setiap sudut pikirannya. Ia menyadari bahwa kutukan yang membelenggu kontrakan itu tak hanya sekadar cerita rakyat, melainkan sebuah kenyataan kelam yang harus dihadapi. Di balik dinding-dinding usang kontrakan, tersimpan rahasia masa lalu yang perlahan ingin tersingkap. Raka pun memutuskan untuk tidak lagi berdiam diri, melainkan menyelidiki lebih dalam sejarah tempat yang telah lama dikutuk ini. Pada pagi hari yang dingin, Raka mengumpulkan keberanian untuk mengunjungi perpustakaan kota. Di sana, di antara tumpukan arsip kuno dan buku-buku berdebu, ia menemukan dokumen-dokumen yang menceritakan tentang pemakaman yang pernah ada di tanah tersebut. Dokumen itu mengungkapkan bahwa tanah yang kini menjadi kontrakan itu dulunya adalah lahan perkuburan yang digunakan oleh masyarakat setempat pada masa penjajahan. Para penduduk yang telah meninggal di sana diperlakukan tidak layak, dan upaya penguburan pun seringkali dilakukan secara terburu-buru dan sembarangan. Banyak yang meninggalkan dendam mendalam karena dianggap tak mendapatkan penghormatan terakhir. Raka semakin terpikat dengan kisah-kisah kelam tersebut, terutama cerita tentang Mira. Menurut dokumen itu, Mira bukanlah sosok biasa. Ia dikenal sebagai wanita yang memiliki kemampuan mistis, dan ketika ia dihukum mati karena dituduh membawa sial, kutukan yang dilepaskannya seolah menguasai seluruh tanah itu. Kutukan tersebut membuat jiwa-jiwa yang terabaikan terperangkap di antara dunia, menunggu keadilan yang tak pernah datang. Raka membaca setiap kalimat dengan seksama, seakan ingin menyerap setiap rahasia yang tersembunyi. Malam itu, setelah membaca dokumen-dokumen di perpustakaan, Raka kembali ke kontrakan dengan perasaan campur aduk. Di dalam hatinya, terpancar tekad untuk mencari kebenaran, meski ia tahu bahwa jalan yang harus ditempuh penuh dengan bahaya yang tak terduga. Malam semakin larut, dan ketegangan mulai menyelimuti ruangan kecilnya. Ia menyalakan lampu minyak, mencoba menerangi setiap sudut kamar yang gelap. Namun, di luar jendela, angin malam berhembus kencang seakan membawa pesan dari alam lain. Tak lama kemudian, Raka mendengar suara lembut, seolah datang dari balik dinding. Suara itu berbisik lirih, "Kembalilah, janganlah kau lari, karena kau telah terikat dengan takdir ini." Raka merasa bulu kuduknya berdiri, tetapi ia mencoba menenangkan diri dengan meyakinkan bahwa suara itu hanyalah bayangan dari imajinasi yang dipicu ketakutan.
Namun, benak bawah sadarnya tahu bahwa ada sesuatu yang lebih mengerikan sedang menanti. Di tengah malam, mimpi buruk mulai mengunjungi Raka. Ia bermimpi berada di sebuah lapangan luas yang dipenuhi dengan kuburan tua. Langit di atasnya gelap pekat, hanya diterangi oleh kilatan petir yang sesekali menyambar. Di antara barisan batu nisan, muncul sosok-sosok pucat yang berjalan mendekat, wajah mereka penuh dengan kepedihan dan amarah. Di tengah kerumunan itu, sosok Mira berdiri dengan tatapan penuh dendam, matanya memancarkan sinar yang menusuk jiwa. Mira seolah memanggilnya dengan suara yang bergema, "Kau adalah saksi dari dosa yang tak terampuni. Kau harus menebusnya." Ketika terbangun, Raka merasa keringat dingin mengalir di wajahnya. Mimpi itu begitu nyata hingga membuatnya terdiam sejenak, berpikir bahwa apa yang dialaminya bukan sekadar ilusi semata. Ia mulai menyusun potongan-potongan misteri, mencoba menghubungkan antara masa lalu tanah ini dengan kejadian-kejadian aneh yang kian sering ia alami. Di sela-sela keraguan, ia menemukan bahwa setiap bisikan, setiap bayangan, memiliki arti dan pesan tersendiri. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk mengunjungi rumah penduduk sekitar. Ia bertemu dengan seorang nenek tua yang dikenal sebagai penjaga tradisi dan cerita-cerita lama. Di sebuah warung kecil di pinggir jalan, nenek itu menyambut Raka dengan tatapan tajam seolah sudah mengetahui apa yang sedang dialaminya. "Nak, tanah ini menyimpan rahasia yang tak pernah boleh kau usik," ujar nenek itu dengan suara parau. "Dulu, roh-roh yang terabaikan di sini telah menunggu lama untuk mendapatkan keadilan. Jangan sampai kau ikut terperangkap dalam kutukan yang telah lama menghantui tempat ini." Percakapan dengan nenek itu semakin menegaskan kengerian yang selama ini ia rasakan. Nenek itu menceritakan bahwa setiap malam, roh-roh di kontrakan itu berkumpul dalam sebuah upacara sunyi, mencoba mengungkapkan penderitaan mereka. "Mereka ingin kau mendengar, agar kau tahu sejarah kelam yang telah terjadi," lanjut nenek itu sambil menatap jauh ke arah langit yang mendung. Raka pun merasa tergerak untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut. Pada malam berikutnya, Raka memasang kamera di beberapa sudut kontrakan dengan harapan dapat merekam kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Ia merasa, dengan bukti rekaman, ia bisa menunjukkan pada dunia bahwa kutukan itu nyata. Semakin larut, keheningan malam pun diselingi suara-suara aneh dan gerakan bayangan yang cepat. Saat ia meninjau rekaman di layar kecil, terlihat dengan jelas sosok wanita berbalut putih yang melayang di lorong, serta bayangan samar yang melintas di balik cermin. Hatinya semakin dihantui oleh rasa takut yang mendalam, namun sekaligus menyalakan semangat untuk menguak kebenaran. Dalam keheningan malam itu, kontrakan seakan berubah menjadi panggung drama antara dunia hidup dan dunia arwah. Suara-suara yang selama ini hanya terdengar samar, kini mulai terdengar jelas. Raka mendengar langkah kaki yang berat mendekat, seolah seseorang berjalan perlahan dari arah ruang tamu. Ketika ia mengintip dari balik pintu, terlihat sosok-sosok itu berkumpul, dan di tengah kerumunan itu, Mira berdiri memimpin. Tatapan mata mereka penuh amarah, seakan menuntut keadilan atas luka lama yang belum sembuh. Raka merasa seperti terjebak dalam labirin mimpi buruk yang tak berujung. Setiap bayangan yang melintas, setiap suara yang terucap, membawa beban sejarah yang berat. Ia pun mulai merasakan kehadiran yang semakin intens, seolah roh-roh itu ingin berkomunikasi lebih jelas dengan dirinya. Di malam-malam berikutnya, ia mulai mendengar suara tawa getir yang terintertwin dengan jeritan kesakitan. Suara-suara tersebut tidak hanya berasal dari satu arah, melainkan datang dari berbagai sudut ruangan, menciptakan simfoni kegelapan yang menyelimuti seluruh kontrakan. Dalam pencarian jawabannya, Raka juga menemukan sebuah buku harian tua milik salah satu penghuni kontrakan terdahulu. Buku itu penuh dengan coretan dan catatan tentang kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh para penghuni sebelumnya. Di antara lembaran-lembaran yang mulai menguning, tertulis kisah-kisah tentang kemunculan bayangan putih di malam hari, tentang bisikan yang menghantui mimpi, dan tentang perasaan dingin yang menyelimuti ruangan tanpa alasan yang jelas. Salah satu catatan berbunyi,
Setiap roh yang terjebak di sini menyimpan dendam dan penyesalan. Hanya dengan menghadapi mereka, kita bisa mengakhiri penderitaan abadi ini. Raka semakin yakin bahwa kunci untuk mengakhiri kutukan terletak pada pengungkapan masa lalu yang kelam. Ia memutuskan untuk menggali lebih dalam sejarah keluarga-keluarga yang pernah tinggal di kontrakan itu. Ia menemukan bahwa tidak sedikit penghuni yang hilang secara misterius, meninggalkan jejak luka di hati warga sekitar. Kematian mereka tidak tercatat secara resmi, dan penjelasan yang diberikan pun selalu terbungkus misteri. Raka pun menyusun sebuah rencana untuk mengumpulkan semua bukti yang bisa mengungkap kebenaran di balik setiap tragedi yang terjadi. Pada suatu malam yang penuh dengan ketegangan, Raka mengadakan sesi rekaman dengan harapan bisa memanggil roh-roh yang tersesat. Dengan menggunakan lilin dan mantra-mantra tradisional yang pernah diceritakan oleh nenek itu, ia mencoba membuka gerbang komunikasi antara dunia. Udara menjadi semakin dingin, dan aroma tanah basah yang menyengat mulai memenuhi ruangan. "Jika ada yang mendengar, tunjukkanlah dirimu," bisik Raka dengan suara bergetar. Tidak lama kemudian, di antara riuh rendah suara angin, terdengar jawab dari balik kegelapan, "Kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup." Suasana semakin mencekam ketika lampu minyak tiba-tiba padam, meninggalkan Raka dalam kegelapan pekat. Di tengah kebingungan, ia merasakan tangan dingin menyentuh bahunya, seolah ada yang mencoba menariknya ke dunia yang tak kasat mata. Raka berusaha menyalakan kembali lampu tersebut, namun tangan itu seakan tak mau melepaskan diri. Dalam kekalutan, ia berteriak minta tolong, namun suaranya tertelan oleh desau angin yang melanda kontrakan. Saat lampu kembali menyala, tidak ada tanda-tanda keberadaan sosok yang telah menyentuhnya, namun bekas jejak dingin itu terus membekas. Di pagi hari yang kelabu, Raka duduk termenung di depan kontrakan, mencoba merenungi setiap kejadian yang dialaminya. Ia tahu, ia sudah berada di ambang antara dunia nyata dan dunia gaib. Setiap langkah yang ia ambil membawa dirinya semakin dalam ke dalam pusaran kutukan yang tampaknya tak ada akhirnya. Raka pun bertekad untuk menyelesaikan misteri ini, meskipun ia harus menghadapi segala ketakutan yang menghantui. Ia mulai menuliskan setiap detail pengalamannya dalam sebuah jurnal, agar suatu saat nanti, kisah ini tidak hilang ditelan waktu dan bisa menjadi pelajaran bagi mereka yang berani menelusuri jalan kegelapan. Namun, malam berikutnya membawa sebuah peristiwa yang lebih mengerikan. Saat ia tengah larut dalam pencatatan, terdengar suara dentuman keras dari luar kamar. Dengan langkah gemetar, Raka keluar dan mendapati bahwa pintu depan kontrakan telah terbuka lebar, padahal sebelumnya ia yakin telah menguncinya dengan baik. Angin kencang meniupkan dedaunan kering, dan di depan matanya, siluet-siluet bayangan menari di bawah sinar bulan purnama. Sosok-sosok itu tampak bergerak tak beraturan, seolah terseret oleh kekuatan yang tak kasat mata. Dalam kebingungan dan ketakutan, Raka mencoba mengikuti jejak bayangan tersebut. Ia berjalan keluar kontrakan dan menuju ke pekarangan yang luas, di mana tanah terasa berbeda, seolah menyimpan beban sejarah yang begitu berat. Di situ, di bawah sebuah pohon besar yang keropos, tergeletak sebuah batu nisan tua yang hampir hancur dimakan waktu. Batu nisan itu tertulis nama-nama yang tak lagi bisa dikenali, namun di antara coretan yang pudar, tersurat tulisan "Mira" dengan gaya yang penuh kegetiran. Raka merasa seolah hatinya dihimpit oleh tekanan yang luar biasa. Ia pun menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di kontrakan ini tidak mungkin sekadar kebetulan, semuanya telah dirancang oleh kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang melampaui batas akal manusia. Dalam perjalanan pulangnya ke dalam kontrakan, Raka terus diselimuti bayangan dan suara yang tak kunjung berhenti menghantui. Ia merasa seolah-olah dikejar oleh kekuatan yang ingin memastikan bahwa rahasia kelam kontrakan ini tetap tersembunyi. Di dalam kamar, ia kembali menyalakan lilin, berharap bahwa cahaya kecil itu bisa menepis kegelapan yang terus mencoba merayap masuk. Namun, bayangan di sudut-sudut ruangan terus bergerak, menciptakan ilusi bahwa ada mata-mata dari dunia lain yang selalu mengintai.
Raka akhirnya sadar bahwa untuk mengakhiri kutukan ini, ia harus mengungkap kisah nyata Mira dan seluruh roh yang terjebak di tanah pemakaman itu. Dengan keberanian yang tersisa, ia berencana untuk mengunjungi makam-makam tua di sekitar kontrakan. Ia yakin bahwa di sana tersembunyi petunjuk mengenai bagaimana cara membebaskan roh-roh yang terperangkap, termasuk Mira. Malam demi malam, pencarian itu membawanya ke tempat-tempat yang semakin jauh dari zona nyaman, menjelajahi lorong-lorong gelap pemakaman yang terlupakan oleh waktu. Setiap langkahnya disertai dengan bisikan angin yang menyampaikan pesan peringatan, berhenti sebelum kau terlena dalam kegelapan yang tak berujung. Di tengah perjalanan di sebuah pemakaman tua yang sunyi, Raka mendapati sebuah makam yang berbeda. Makam itu dihiasi dengan ukiran-ukiran rumit yang menggambarkan kisah penderitaan dan pengorbanan. Di situ, ia menemukan sebuah prasasti yang menyebutkan bahwa hanya dengan pengampunan dan pengakuan dosa masa lalu, roh-roh yang terpenjara bisa dibebaskan. Hatinya berdebar, dan ia pun menyadari bahwa tugasnya jauh lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Ia harus berani menghadapi bukan hanya ketakutan pribadinya, tetapi juga harus menembus tabir kelam sejarah yang telah lama mengikat jiwa-jiwa yang tersesat. Malam itu, dengan segala persiapan dan doa yang dipanjatkan, Raka kembali ke kontrakan dengan tekad yang semakin bulat. Ia menyusun rencana untuk melaksanakan sebuah ritual kuno yang pernah diajarkan oleh nenek itu, sebuah upaya untuk memohon ampunan bagi roh-roh yang tersiksa dan agar kutukan pun dapat diangkat. Di ruang tamu kontrakan yang telah diatur sedemikian rupa dengan lilin, dupa, dan simbol-simbol kuno, Raka memulai ritualnya. Suasana menjadi sangat sunyi, seolah alam pun menahan napas, menunggu hasil dari usaha kecil manusia ini. Saat puncak ritual tiba, tiba-tiba ruangan dipenuhi oleh cahaya yang sangat redup. Di antara kerlip lilin, muncul sesosok bayangan yang semakin mendekat. Suara lirih kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan penuh pengharapan. Akhirnya, seseorang berani mendengar tangisan kami. Bayangan itu perlahan berubah bentuk, menampakkan sosok Mira yang sesungguhnya. Wajahnya yang dulu penuh dendam kini tampak sendu, seolah menyampaikan penyesalan yang mendalam atas nasib yang menimpanya. Mira menatap Raka dengan mata yang seolah memohon agar ia membantu mengakhiri penderitaan yang telah lama menjerat. Dalam momen yang sangat intens itu, Raka merasakan beban yang selama ini menghimpit dirinya perlahan menghilang. Ia menyadari bahwa keberadaan roh-roh ini bukan semata-mata untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap jiwa memiliki hak untuk mendapatkan kedamaian. Dengan suara yang gemetar namun penuh tekad, Raka mengucapkan mantra pengampunan yang telah ia pelajari dari buku harian tua. Suara mantra itu bergema di seluruh ruangan, menembus batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Ketika ritual mencapai klimaks, suasana di dalam kontrakan mulai berubah drastis. Angin kencang menerpa, lilin-lilin padam serentak, dan bayangan-bayangan yang selama ini menghantui perlahan menghilang. Raka merasa seolah dirinya ditarik ke dalam pusaran energi yang luar biasa, namun di saat yang sama, ia juga merasakan kehangatan yang menyelimuti hatinya. Di tengah kekacauan itu, Mira tersenyum tipis, lalu perlahan menghilang bersama sisa-sisa cahaya yang tersisa. Pagi harinya, kontrakan tampak lebih sunyi dan tenteram, seolah kutukan yang lama menghantui telah terangkat. Meskipun Raka masih menyimpan bekas luka emosional dan fisik dari malam-malam yang mengerikan, ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Dengan tekad yang baru, ia menuliskan seluruh pengalaman dan ritual tersebut dalam jurnalnya, sebagai bukti bahwa kegelapan bisa dihadapi dan, pada akhirnya, dikalahkan.